Bus masih diam, mesin hidup, tapi roda seperti ikut menyerah. Pemuda yang menegur tadi masih berdiri. Maaf, Pak. Maksud saya bukunya memang kebalik. Pria itu mengangguk pelan. Betul. Tapi hidup juga sering terlihat kebalik. Ia memberi isyarat agar pemuda itu duduk. Lalu tanpa diminta, ia mulai bercerita. Dulu, katanya, saya paling tidak sabar di dunia. Beberapa penumpang saling melirik. Tak ada yang tertawa sekarang. Saya marah kalau antrian lama. Saya emosi kalau rencana gagal. Saya merasa dunia harus mengikuti jadwal saya. Ia tertawa kecil. Tawa orang yang menertawakan masa lalunya sendiri. Sampai suatu hari, hidup menampar saya sekaligus. Bus berguncang pelan, seolah ikut mendengarkan. Saya kehilangan pekerjaan. Tabungan habis, istri sakit. Dan yang paling menyakitkan, saya kehilangan rasa percaya diri. Seorang ibu menutup mulutnya. Mahasiswa menunduk. Saya menyalahkan semua orang, lanjutnya. Pemerintah atasan. Nasib bahkan Tuhan. Kalimat itu membuat udara terasa berat. Tapi anehnya, katanya sambil mengangkat buku terbalik itu. Yang paling rusak bukan hidup saya, melainkan cara saya melihat hidup. Ia berhenti sebentar, lalu berkata pelan, suatu hari, saya duduk di halte berjam-jam. Bus tak datang, hujan turun. Saya marah, sampai akhirnya lelah. Ia tersenyum tipis. Dan untuk pertama kalinya, saya berhenti melawan keadaan. Seorang penumpang bersuara lirih. Terus, pria itu menjawab, saat saya berhenti melawan, saya mulai belajar membaca hidup dari sudut yang berbeda. Ia membalik bukunya. Masih tidak membuka halaman. Sejak saat itu, setiap hidup terasa macet. Saya tidak buru-buru membaca isinya. Saya membaca maknanya. Bos tiba-tiba bergerak sedikit, lalu berhenti lagi. Beberapa orang menghela napas kecewa. Pria itu tertawa ringan. Tenang, katanya. Kalau kalian sabar, ada satu hal lagi yang ingin saya ajarkan. Ia menatap satu persatu wajah di bus itu, tapi tidak semua orang siap mendengarnya. Dan saat itulah, sopir bus berkata dari depan, Pak, saya ingin dengar.